KPU Kabupaten Samosir. Kita dari Green Berita ingin menanyakan beberapa hal terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 pada November nanti. Oras semuanya. Baik. Ketua, kita mau nanya nih, bagaimana persiapan daripada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 pasca usainya masa-masa atau hal-hal yang penting di pada pemilu 2024 yang lalu. Silakan Ketua. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Green. Yang pertama, tahapan pilkada sebenarnya sudah diberi lampu hijau itu mulai Januari tahun 2024. Tapi itu kan adalah interval waktu. Jadi tanggal sekian sampai tanggal sekian perencanaan, anggaran dan sebagainya. Nah, tapi yang konkret yang mau kita sampaikan bahwa tahapan yang paling konkret itu adalah ketersediaan anggaran. Anggaran itu pada minggu ini sudah akan ditransfer oleh pemerintah kabupaten sejumlah 20 miliar untuk kita pergunakan dalam pelaksanaan pilkada. 20 miliar. Nah, ya. Nah, jadi itu kan dokumennya, dokumen NPHD, naskah perjanjian hibah. Untuk itu sudah diteken kira-kira bulan November yang lalu, dan eksekusinya sejumlah 40% ditransfer tahun lalu, dan tahun ini sisanya 60%. Baik, kalau boleh tahu tuh Ketua, secara singkat bagaimana tahapan pilkada 2024 nanti akan dilakukan oleh KPU Samosir? Nah, yang pertama itu singkatnya kita masa sekarang adalah masa penyusunan RAB terkait kebutuhan-kebutuhan anggaran semuanya, mulai dari logistiknya sampai kepada honorarium badan ad hoc yang akan kita rekrut kembali. Kemudian setelah itu tentu adalah masalah DPT. Nah, ini mungkin DPT-nya tidak jauh beda dengan DPT yang lama, tetapi pasti ada perbedaan. Nah, maka itu harus kita sahkan. Kemudian tahap pencalonan. Tentu pencalonan ini ada dua jalur. Satu jalur dukungan partai politik, kemudian dukungan perseorangan, ada juga aturannya. Setelah tahap pencalonan, kemudian tahap kampanye. Setelah tahap kampanye langsung pemungutan suara, dan setelah itu rekapitulasi dan penetapan calon terpilih. Itu garis besarnya kira-kira. Nah, setelah nanti kita selesaikan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat nasional, ada masa bagi partai politik untuk menyampaikan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, itu harus kita hargai. Dan ini konsekuensinya ke pilkada juga agak-agak pasti berhubungan. Nah, karena apa? Tentu karena syarat pencalonan kepala daerah itu bupati, kalau di kita ya, itu kan mengikuti hasil dari pemilu tahun sekarang. Nah, ini harus final dulu baru kita bisa bicara tentang siapa yang berhak mencalonkan. Nah, kalau untuk tahap pencalonan perseorangan juga itu tidak ada masalah. Nanti kita akan juga mendapatkan catatan resmi atau surat resmi tentang jumlah penduduk yang resmi dari Dukcapil sebagai acuan untuk persentase dukungan bagi calon perseorangan. Apakah KPU Samosir sudah menerima DP 4 dari pemerintah Kabupaten Samosir? Belum ya. Ini kita perkirakan ini bulan-bulan April sudah. Jadi ada juga nanti coklit juga. Baik. Nah, untuk syarat calon independen, bupati independen untuk Kabupaten Samosir, bagaimana syaratnya Ketua? Sesuai dengan jumlah penduduk kita, perkiraan yang lama itu 10% ya dari jumlah penduduk. Nah, 10% yang melampirkan fotokopi KTP-nya dan membuat surat pernyataan dukungan. Iya. Nah, itu untuk independen. Kalau jumlahnya tepatnya sekitar 10.000 sampai 15.000 jumlah KTP ya. Artinya kita mengacu dari tahun yang lalu dulu. Mungkin penduduk kita di tahun lalu itu 140 ribuan lah. Ya, jadi 10% dari itu berarti 14.000 dukungan yang dibutuhkan untuk
calon independen. Baik. Nah, bagaimana dengan dari jalur partai politik ketua atau gabungan partai politik, apa yang menjadi persyaratannya? Tetap persyaratannya masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya, 20% perolehan kursi di DPRD setempat. Jadi nanti kita tentu harus mengacu kepada penetapan kursi ini dulu, baru kita bisa lihat partai-partai mana yang berhak untuk mengusulkan calon kepala daerah. Baik. Nah, kalau secara undang-undang ada berapa persen yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mengusung satu calon bupati dan wakil bupati? Kalau itu udah final 20% ya. 20%. Nah, masalah yang kita tunggu adalah persentase penetapan persentase masing-masing parpol. Nah, untuk artinya kalau dia memakai pendekatan suara sah, dia 25%. Gabungan suara sah dari partai politik atau partai politik itu sendiri bagi yang mendapat 25%. Nah, kalau dia memakai pendekatan kursi, maka hitungannya 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Baik. Nah, untuk calon bupati dan wakil bupati sendiri ketua, apa yang menjadi syarat seorang calon bupati dan wakil bupati? Nah, ada banyak ya. Tentu ada dokumen-dokumen pertama yang paling strategis itu adalah dukungan dari partai politik. Nah, itu yang paling strategis. Kemudian syarat-syarat lain, syarat administratif, berkelakuan baik, kemudian melaporkan harta kekayaan, juga sebagai wajib pajak, juga menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengikat seperti contohnya bersedia cuti dari jabatan bupati di masa kampanye. Jadi tidak mundur, hanya cuti pada masa kampanye. Berarti seorang calon bupati yang incumbent yang sedang menjabat itu tidak harus mundur, tetapi hanya cuti pada masa kampanye ya. Di luar tanggungan negara. Ya. Berarti dengan kata lain setelah masa kampanye dia akan kembali melanjutkan pemerintahan. Di masa cuti berarti akan ada PLT atau PT dari provinsi seperti itu ketua ya. Itu teknis pemerintahannya mungkin bisa kita tanyakan ke pemerintah ya. Ya. Tapi intinya itu berdasarkan PKPU berapa? PKPU nomor 9 tahun 2020. Sejauh ini menjadi acuan kita karena belum ada yang terbaru. Iya. Berdasarkan berarti induknya adalah Undang-Undang Pilkada ketua ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini juga sudah beberapa kali perubahan ya. Awalnya dulu dia Perpu, disahkan jadi undang-undang dan dirubah lagi sampai 3 kali. Nah, PKPU 10 tahun 2023 itu sendiri mengatur pencalonan legislatif dan DPD. Jadi dia tidak mengatur masalah pilkada. Jadi saya kira itu kekeliruan ya. Nah, tetapi mungkin tafsirnya begini. Bagi yang anggota DPR atau DPRD atau DPD yang ingin jadi kepala daerah, ya harus mundur. Bagi anggota DPR, DPRD, provinsi kabupaten atau DPD RI harus mundur ya. Harus mundur. Baik, kalau dia bukan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, tetapi dia adalah calon terpilih pada pemilu 2024 yang kemarin sebagai calon DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Apakah itu bagaimana, ketua? Apakah langsung mundur atau bagaimana? Memang karena dia calon terpilih tentu, tapi belum dilantik. Kan itu masalahnya. Nah, jadi ini mungkin harus diajukan diskresinya dulu ke KPU pusat. Gimana? Karena dia belum menjalankan tugasnya, tapi sudah ditetapkan terpilih. Jadi dia istilahnya belum bertugas, belum sebagai DPR yang de facto-nya. Jadi masih hanya calon terpilih. Nanti saya kira ini bagian dari diskresi yang akan diatur KPU pusat bagaimana teknisnya. Baik. Nah, tadi singgung tentang pembentukan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa. Kapan mulai pembentukan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa itu? Ya, berdasarkan jadwal dan tahapan. Kebetulan KPU sudah menerbitkan PKPU tentang tahapan dan jadwal. Ini pembentukan PPK, PPS dan KPPS
interval waktunya itu dimulai pada 17 April. Jadi mungkin dalam kurun waktu 1 bulan itu udah rampung semua. Oke, baik. Walaupun sudah belum ditetapkan secara resmi hasil daripada pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Samosir, tetapi sudah diputuskan oleh KPU ketika rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten. Nah, kalau berdasarkan itu Ketua, ada berapa partai politik yang bisa langsung mengusung calonnya sendiri, dan itu apa yang mereka harus lengkapi persyaratannya? Kita mengikuti pendekatan kursi aja dulu ya. Iya, pendekatan kursi. Kursi mana dulu? Kursi tahun ini. Jangan dong. Jadi ini juga perlu diluruskan. Tolak ukur pencalonan ini berdasarkan hasil pemilu 2024. Jadi meskipun dia tidak dilantik nanti DPRD-nya, tapi kan partai itu sudah ditetapkan perolehannya. Nah, jadi dari hitungan-hitungan sementara kita, partai yang bisa mencalonkan secara murni itu sebanyak 20%. 20% ya dari pendekatan kursi. Kalau 20% berarti 5 kursi. Nah, hanya Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Karena Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan perolehan ini mendapat 6 kursi dan PDI Perjuangan mendapat 5 kursi. Selainnya harus melalui gabungan partai politik. Baik. Ketua, dari hasil pemilu 2024 kemarin, apakah ada permasalahan? Contoh nih, sebuah partai politik yang tiba-tiba mengajukan surat kepada KPU mengatakan bahwa kader yang terpilih tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi, atau ada calon yang terpilih yang tiba-tiba mengundurkan diri? Belum, sejauh ini belum, karena kita sudah menetapkan perolehan per partai dan perolehan per calegnya, tetapi kita belum tetapkan siapa caleg terpilihnya. Jadi mungkin itu kita lihatlah nanti, mudah-mudahan tidak ada masalah. Sejauh ini tidak ada. Baik, terakhir Ketua, apa tahapan yang sedang dilakukan saat ini untuk Pilkada 2024? Nah, ini tahap kita sedang menyusun RAB. Ya, jadi persiapan perencanaan program dan anggaran. Kemudian perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan. Ini sedang kita rancang semuanya. Baik, terakhir mungkin Ketua, apa pesan Ketua kepada baik itu calon yang hendak mendaftar, baik independen maupun dari partai politik, maupun partai politik, pengurus partai politik, maupun masyarakat Samosir menghadapi Pilkada 17 November 2024 nanti? Ya, saran kita kepada partai politik, ya maunya masalah-masalah yang tidak begitu perlu, contoh dualisme kepengurusan itu harus diluruskan nanti, karena toh juga polemik dalam internal partai politik itu ujung-ujungnya juga harus ditetapkan oleh DPP. Jadi saya kira agar soliditas di internal partai juga diperkuat. Kemudian bagi para calon untuk mempersiapkan diri, utamanya dalam hal-hal yang menyangkut administrasi, misalkan sebagai wajib pajak yang baik, karena ini juga nanti dibutuhkan. Jangan nanti di menjelang hari H ini semua bisa gugur kalau salah satu syarat itu tidak dipenuhi. Kemudian kepada masyarakat, ya kita berharap partisipasi ini juga semakin meningkat dari tahun-tahun yang lalu, karena tahun yang lalu itu sekitar 86% ya partisipasi, dan kita harapkan jangan, kalau bisa meningkat, kalaupun tidak meningkat ya setidaknya bertahan. Itu saja saran kami. Baik, tapi sampai saat ini di Kabupaten Samosir tidak ada partai politik yang mengalami dualisme kan? Sampai saat ini tidak ada, karena kita baru menyelesaikan pencalonan di tingkat untuk persiapan pemilu kemarin. Semua itu kan sudah baik semua kepengurusannya, kira-kira begitu.
lagi. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ketua KPU dan anggota KPU Samosir. Sukses selalu dan semangat. Horas.